Setelah kemenangan gemilang di festival, Zhang Ni resmi menyandang gelar komandan. Namun, suasana hangat di rumah berubah serius saat ia mulai mengulik misteri kepribadian Ratu Iblis bersama Isabella. Zhang Ni penasaran apakah sang ratu bisa kembali seperti semula. Namun Isabella pesimis. Semuanya berubah total sejak kekuatan agungnya dirampas paksa oleh Lilian. Teka-teki besar pun muncul. Apa sebenarnya motif tersembunyi di balik pencurian kekuatan tersebut? Sebab rahasia itulah yang menjadi kunci bagi Ratu Iblis untuk membangkitkan kembali seluruh kekuatan maksimalnya yang hilang. Meski ingatan Isabella samar, ia mencoba memberikan petunjuk visual agar Zhang Ni bisa membuat sketsa senjata misterius itu. Lucunya, sketsa awal Zhang Ni malah terlihat seperti kucing. Ia pun meminta detail yang lebih spesifik agar gambaran senjata itu menjadi lebih akurat nantinya. Setelah itu, mereka berdua mengunjungi kelas bertahan hidup yang kini tengah viral berkat popularitas Xiang Yi. Zhang Ni kemudian memperlihatkan sketsa belati itu kepada Martin, berharap pengembara veteran itu pernah melihatnya di sudut dataran yang luas. Martin mencoba mengingat-ingat, lalu bertanya pada Yang Yi, apakah desain unik tersebut merupakan salah satu penemuan barunya. Yang Yi menepisnya. Ia justru menemukannya di wilayah iblis. Namun, suasana mendadak dingin saat Isabella menyela dan mengungkap bahwa belati itulah yang telah membunuh Ratu Iblis. Mendengar kenyataan pahit itu, Martin seketika terdiam 1000 bahasa. Dengan tangan gemetar, ia mengeluarkan buku catatan lama berisi rahasia mural dari sebuah kuil kuno yang ia temukan 5 tahun silam. Martin menjelaskan bahwa buku tersebut menyimpan catatan berbagai senjata dan artefak legendaris milik para dewa, sekaligus mengisahkan masa-masa kuno saat para dewa masih mendiami dataran ini. Jantung Zhang Ni berdegup kencang saat melihat buku itu. Terdapat gambar pesawat dan mobil yang sangat mirip dengan teknologi dari dunia asalnya. Pencarian mereka membuahkan hasil saat menemukan gambar belati yang identik. Tanpa ragu, Isabella mendesak Martin menunjukkan lokasi pasti kuil kuno tersebut. Martin mengungkapkan bahwa kuil keramat itu tersembunyi di dalam hutan penjaga, tepat di jantung pegunungan purba. Ia teringat misi bantuan 5 tahun lalu saat kota mereka nyaris hancur akibat amukan kadal raksasa yang mengerikan. Demi melindungi seluruh kaumnya yang terdesak, sang pemimpin maju bertaruh nyawa sebelum akhirnya Mike datang dan menumbangkan monster itu. Sejak saat itu, Ali diangkat menjadi murid karena potensi besarnya. Begitu misi penyelamatan itu tuntas sepenuhnya, penduduk menunjukkan reruntuhan kuil ribuan tahun yang diyakini sebagai mahakarya para dewa kepada Martin. Saat mendekat, Martin menyadari adanya barisan tulisan kuno yang menyelimuti dinding reruntuhan tersebut. Berbekal pemahaman bahasa kuno yang terbatas, Martin berhasil menyalin beberapa informasi berharga dari sana. Mendengar hal itu, Zhang Ni mulai curiga bahwa ada manusia lain dari dunianya yang pernah terdampar di sana sebelumnya. Keesokan harinya, Sophisis memanggil Zhang Ni untuk memberikan kenaikan pangkat resmi serta medali. Kehormatan yang memberinya akses bebas keluar masuk kerajaan. Zhang Ni berpamitan pada rekan kantornya, bersiap memulai ekspedisi penyelidikan menuju reruntuhan kuil kuno bersama teman-temannya. Martin sempat menyarankan untuk membawa serta batu bulan yang legendaris. Namun Zhang Ni menolak dengan tegas demi menjaga keamanan aset paling berharga milik kerajaan tersebut. Dengan mobil rakitannya, Zhang Ni pun berangkat tepat saat kabar mengejutkan tiba. Sang bupati telah kembali setelah menghancurkan seluruh suku timur. Raja pun memerintahkan para petinggi, termasuk Sophises, untuk segera menghadap ke istana. Setibanya di istana yang megah, Sophises berhadapan langsung dengan aura intimidasi sang bupati. Angus, dengan tatapan tajam, ia mempertanyakan alasan sebenarnya di balik kematian tragis ayahnya. Angus hanya tersenyum sinis, mengatakan bahwa ia hanya mengungkap kebenaran dunia
yang masih terlalu berat untuk dicerna oleh Sophises. Tekanan aura Angus begitu dahsyat hingga membuat Sophises terpojok dan mulai mengeluarkan darah dari tubuhnya. Dalam kepedihan itu, sebuah sumpah membara terucap. Ia akan menghabisi Angus dengan tangannya sendiri demi membalas dendam sang ayah. Di sisi lain, helikopter buatan Zhang Ni melaju cepat menuju pegunungan. Meski teman-temannya harus berjuang melawan rasa pening akibat ketinggian, Billy pun bertemu kembali dengan kawan lamanya yang terperangah melihat helikopter itu, menganggapnya sebagai benda suci dari langit. Saat memasuki desa, mereka terkejut melihat kekuatan fisik para penduduk yang jauh melampaui orang-orang di ibu kota. Menjelang siang, warga desa memberitahu Zhang Ni bahwa bentuk helikopternya sangat mirip dengan ukiran yang ada di dalam kuil kuno. Zhang Ni pun menjelaskan bahwa misi utama kedatangan mereka adalah untuk memecahkan misteri gambar-gambar tersebut, dan penduduk berjanji akan menceritakan segalanya saat fajar menyingsing. Kelelahan menyergap. Setelah perjalanan panjang, mereka pun memutuskan untuk segera beristirahat dan memulihkan tenaga. Saat melihat Isabella menyiapkan tempat di lantai, Zhang Ni berniat mengalah dan memberikan selimutnya. Namun Isabella bersikeras agar Zhang Ni tetap tidur di ranjang, supaya luka-lukanya bisa segera pulih dengan istirahat yang berkualitas. Zhang Yi sempat kegirangan karena merasa punya peluang mendekati Isabella. Namun, harapannya langsung pupus saat melihat sang gadis lebih memilih tidur di lantai. Keesokan paginya, di reruntuhan kuno, seorang pria bercerita bahwa tempat itu dulunya adalah kediaman para dewa, yang kini hanya digunakan untuk festival Tahun Baru. Usai melewati proses pencarian yang sangat panjang dan melelahkan, belati yang dicari akhirnya ditemukan, membuat cincin mereka bersinar terang, bersamaan dengan munculnya tulisan misterius pada dinding mural tersebut. Seketika, sebuah pintu rahasia terbuka tepat di balik mural. Hal mengejutkan yang bahkan belum pernah didengar oleh siapapun sebelumnya di tempat itu. Sebelum melangkah lebih jauh, Zhang Yi melepas beberapa laba-laba sensorik pengintai untuk memastikan tidak ada ancaman maut yang mengintai. Di dalam kegelapan, setelah menunggu selama beberapa saat, kondisi dinyatakan aman, dan mereka pun masuk, hingga tiba-tiba seluruh obor di ruangan itu menyala secara otomatis, menyambut kedatangan mereka. Sambil melangkah, Zhang Yi mulai bertanya-tanya apakah kekuatan dari cincin mereka yang telah berhasil memecahkan segel kuno pada mural tersebut. Ia berharap bisa menemukan petunjuk tentang alasan kehadirannya di dunia ini. Sementara Moto dan Alistar tiba-tiba merasakan lonjakan kekuatan yang luar biasa. Isabella menjelaskan bahwa fenomena itu terjadi karena adanya resonansi kekuatan batas yang sangat besar yang tersimpan di dalam tubuh mereka berdua. Tiba-tiba, Zhang Yi mendapat sinyal dari laba-labanya tentang sebuah mural unik yang menggambarkan sosok pria jangkung sedang menggenggam sebuah belati suci. Mereka pun terus bergegas menyusuri lorong hingga akhirnya menemukan lokasi lukisan dinding yang dimaksud oleh laba-laba pengintai tersebut. Ukuran mural itu sungguh masif dan memukau. Namun karena tertulis dalam bahasa kuno, mereka terpaksa menebak maknanya hanya melalui ilustrasi gambar saja. Lukisan itu memperlihatkan berbagai suku yang tunduk di bawah para dewa pemegang belati. Hal ini memicu mereka untuk melakukan analisis lebih mendalam. Zhang Yi berpendapat bahwa mural tersebut mungkin sengaja dibuat untuk menceritakan bahwa para dewa adalah sosok pencipta agung dari seluruh suku. Namun untuk saat ini, anggapan tersebut tetap dibiarkan menjadi sebuah teori misterius yang belum terpecahkan. Menyadari ada rahasia lain di balik penglihatan laba-labanya, tim memutuskan turun hingga 10 lantai ke bawah. Meski awalnya mereka tidak menemukan apapun, jejak lukisan dinding mulai menghilang. Namun, laba-laba sensorik milik Zhang Yi tiba-tiba menangkap adanya tanda-tanda kehidupan yang bergerak di depan mereka. Tiba-tiba, tetesan lendir panas jatuh dan membakar tangan Zhang Yi, mengungkap fakta mengerikan
bahwa seluruh langit-langit telah dipenuhi cairan mematikan tersebut. Hujan lendir beracun mulai berjatuhan satu persatu, namun dengan sigap seluruh anggota tim berhasil menghindar dari ancaman maut tersebut. Billy mencoba melancarkan serangan balasan, namun jumlah lendir yang semakin banyak dan kuat memaksa mereka untuk segera mundur ke lantai bawah. Demi keamanan, Zhang Yi segera menyegel pintu masuk. Tepat saat ia merasakan salah satu laba-laba pengintainya telah hancur berkeping-keping oleh musuh. Ternyata seekor laba-laba Crimson, peringkat Delta, adalah pelakunya. Namun tiba-tiba seekor naga muncul dan langsung menghancurkan monster tersebut. Dalam sekejap mata, Isabella mulai meragukan sosok tersebut karena aura yang dipancarkannya sama sekali tidak terasa seperti energi naga sejati yang pernah ia kenal. Sang naga mulai berbicara dan mengusir mereka dengan kasar. Namun Zhang Yi dengan tegas menjelaskan bahwa tujuan mereka hanyalah mencari benda pusaka. Sayangnya, sang naga sangat membenci manusia dan mulai menyerang secara membabi buta, memaksa Zhang Yi menempa dinding pertahanan kokoh untuk bertahan hidup. Isabella dan rekan-rekannya mencoba meluncurkan serangan balasan, namun kekuatan dahsyat sang naga mampu menghempaskan mereka semua dengan sangat mudahnya. Tanpa pilihan lain, Isabella membangkitkan kekuatan batas Ratu Iblisnya dan melepaskan teknik mematikan yang disebut sebagai aura pedang sihir. Meski berhasil menghindar dengan susah payah, rasa takut mulai menghantui sang naga, hingga ia nekat menghancurkan seluruh tempat untuk mengubur mereka semua. Saat lantai mulai runtuh, Zhang Yi segera menempa pelindung untuk Isabella. Namun, ia sempat mengalami kesulitan saat mencoba membantu menyelamatkan Moto. Sebongkah batu raksasa sempat menghalangi jalannya. Tapi, di saat kritis, ia berhasil memanggil sebuah kitab suci untuk menyelamatkan nyawanya sendiri. Mereka berdua terpana melihat betapa dalamnya lantai yang telah mereka lalui. Sementara Zhang Yi mulai memeriksa data laporan dari laba-laba pengintainya. Berdasarkan data tersebut, mereka menyusun peta wilayah yang sangat luas, di mana setiap sudutnya menyimpan ruang rahasia dengan berbagai ujian berbeda. Isabella merasakan aura sihir yang semakin pekat, pertanda bahwa posisi mereka kini sudah sangat dekat dengan pusat energi misterius yang memancar tersebut. Tanpa ragu sedikit pun, mereka berdua pun memacu langkah untuk segera menuju ke arah sumber kekuatan besar tersebut. Di sisi lain, rekan mereka yang lain berhasil menyelamatkan diri dan memutuskan untuk terus menyusuri lorong gelap di dalam terowongan tempat mereka berada. Di tengah perjalanan, kawanan kelelawar pencuri mulai menyerang mereka secara brutal. Sementara di sisi lain, Zhang Yi juga sedang sibuk menghadapi monster. Pada saat itulah Ratu Duri muncul dan mencoba bernegosiasi dengan para monster agar menghentikan pertikaian dan menyelesaikan masalah melalui jalur dialog. Zhang Yi benar-benar merasa terkejut saat melihat sosok ratu asing yang misterius itu berada di tempat yang sangat tidak terduga ini. Isabella pun menjelaskan bahwa ia sengaja membawanya ke sana karena telah berjanji untuk mencari keberadaan sang ratu sebelumnya. Zhang Yi mencoba bernegosiasi dengan menunjukkan gambar belati, namun para monster menolak karena mereka sangat bergantung pada pancaran energi magis benda itu. Kemarahan Isabella pun meledak, memaksanya untuk melepaskan tekanan energi Ratu Iblis yang jauh lebih mengerikan dan kuat dari sebelumnya. Kekuatannya kini lebih stabil dan membuat para monster lari ketakutan. Sementara sang ratu asing berubah menjadi gelang pusaka agar bisa membantunya nanti. Sayangnya, Isabella kini harus menahan bau tak sedap karena sekujur tubuhnya berlumuran darah. Monster yang tumpah saat pertempuran tadi berlangsung. Zhang Yi menawarkan pakaian baru. Namun, gadis itu nampak bimbang mencari tempat untuk bersembunyi. Di tempat lain, pertarungan berakhir. Setelah menumbangkan kawanan kelelawar, mereka menemukan gerbang raksasa yang misterius. Lily mencoba mendobraknya sekuat tenaga. Ia teringat pesan Mike. Setiap rintangan adalah ujian yang harus ditaklukkan. Billy mengerahkan sisa tenaganya.
Sementara Zhang Yi memacu kekuatannya hingga 200% demi membuka gerbang itu. Tanpa keraguan sedikit pun, keduanya melangkah masuk menuju kegelapan yang menanti di depan. Tanpa sengaja, Billy memicu mekanisme kuno. Seluruh ruangan berpijar, mengungkap keberadaan mural kuno yang mempesona di hadapan mereka. Sementara itu, Zhang Yi menemukan ruang rahasia. Ia tertegun melihat air mancur, megah, dan peninggalan raksasa di sana. Isabella yang kelelahan memutuskan untuk mandi, tanpa menyadari kehadiran Zhang Yi yang berada di dekatnya. Lewat celah pintu, Zhang Yi sempat melihatnya. Namun, sebagai pria terhormat, ia memilih untuk segera berpaling. Dalam kesendiriannya, ia menduga ada ras kuno yang pernah mendiami tempat ini. Bangsa yang jauh lebih perkasa dari suku iblis. Mungkinkah merekalah sang pencipta dunia yang sebenarnya? Pikiran itu terus menghantui benak Zhang Yi. Namun, sebuah misteri besar tetap menyelimuti. Mengapa bangsa sekuat itu bisa lenyap secara tiba-tiba? Tanpa jejak, ia menatap cincin di tangannya, bertanya-tanya, apakah benda pusaka ini adalah warisan agung dari peradaban yang hilang tersebut? Mungkinkah mereka punya kekuatan menembus dimensi? Mengingat dirinya pun terlempar ke dunia ini melalui teleportasi misterius. Tiba-tiba, seseorang melintas. Zhang Yi segera mengurungnya dengan dinding sihir. Dan betapa terkejutnya dia saat melihat sosok Penny. Apakah sang bupati yang mengirimu untuk mengawasiku? Tanya Zhang Yi tajam. Penny pun mengakuinya tanpa ragu. Sambil tersenyum tipis, Penny mengancam akan menghabisinya jika ia menolak bekerja sama. Gadis itu telah melihat segalanya. Penny membisikkan rahasia yang sangat fatal. Ia sudah mengetahui identitas asli Isabella sebagai sang ratu iblis, terdesak dalam situasi tersulit. Zhang Yi terdiam saat Penny justru meminta bantuannya untuk segera membantai sang bupati. Zhang Yi benar-benar terperangah. Bukankah selama ini Penny adalah bawahan yang paling setia pada pria itu? Penny meledak dalam amarah saat ditanya alasannya. Bantu aku, atau seluruh kerajaan akan tahu siapa Isabella sebenarnya. Ancamnya. Penny mulai menjelaskan bahwa saat ini sang bupati tengah mengatur sebuah rencana yang sangat besar. Ia menunggu momen yang tepat untuk menyerang saat bupati lengah setelah menerima sinyal perang yang sangat ditunggu-tunggu. Saat sinyal maut itu tiba, kehancuran besar akan dimulai, dan seluruh armada perang akan segera meledak. Setelah gadis itu pergi, Zhang Yi pun tenggelam dalam keraguan. Sinyal mengerikan apa yang sebenarnya dinanti oleh bupati. Di sisi lain, Moto berusaha lari dari kejaran golem batu. Namun raksasa itu akhirnya berhasil menangkapnya. Untungnya, Ali datang tepat waktu dan merobohkan golem tersebut. Namun, musuh yang jauh lebih kuat kini mulai bermunculan. Tanpa pilihan lain, Ali melepaskan teknik pamungkasnya untuk menghadapi gempuran ganas dari para golem raksasa tersebut. Kembali ke Zhang Yi, ia merasa bahwa informasi berharga dari Penny cukup untuk membangun kepercayaan sementara. Sial. Tiba-tiba seekor naga ganas muncul dari kegelapan dan melilit tubuh Zhang Yi dengan ekornya yang sangat kuat. Sang naga mengira Zhang Yi mencuri permatanya. Beruntung, Isabella muncul tepat waktu untuk menyelamatkan nyawa Zhang Yi dari maut. Murka karena mangsanya berhasil lepas, naga itu pun mulai menyerang Isabella dengan seluruh kekuatan penghancurnya. Melihat Isabella kesulitan bertarung tanpa perlindungan, Zhang Yi dengan cepat menciptakan baju zirah legendaris untuk sang ratu. Meski mulutnya berkata tidak butuh, Isabella tidak bisa menyembunyikan rasa bahagia yang meluap di dalam batinnya. Ia selalu mengagumi dedikasi tulus Zhang Yi dalam menciptakan berbagai mahakarya yang luar biasa. Dan sangat menarik. Duel maut dimulai. Namun kekuatan dahsyat dari baju zirah baru itu justru membuat Isabella sedikit sulit mengendalikan diri. Naga itu sempat menyudutkannya. Namun pancaran sihir dari baju zirah tersebut berhasil melukai sisi keras sang monster purba. Zhang Yi melepas laba-laba pelacak.
Di tempat persembunyiannya, sang musuh menggunakan belati terkutuk untuk berevolusi menjadi lebih kuat. Terungkap sudah, naga itu sebenarnya adalah kadal purba yang menyerap kekuatan belati demi mencapai wujud evolusi sempurnanya. Saat mata mereka tertuju pada belati mistis yang bercahaya itu, sebuah rahasia besar pun mulai terkuak. Senjata itu identik dengan belati milik Lilian, benda terkutuk yang dulu pernah merampas seluruh kekuatan suci milik Isabella. Pertempuran kembali pecah. Kali ini, kulit sang kadal terlalu keras. Bahkan, pedang tertajam pun tak sanggup melukainya sedikit pun. Zhang Yi berhasil mengunci pergerakan lawan. Inilah kesempatan emas bagi Isabella untuk segera merapal kemampuan sihir penghancurnya. Ledakan dahsyat terjadi. Tebasan pedangnya berhasil menghancurkan seluruh perisai gaib yang selama ini melindungi kadal tersebut. Tanpa membuang waktu, mereka segera bergerak untuk merebut belati pencuri kekuatan itu sebelum situasi menjadi semakin kacau. Firasat Zhang Yi terbukti benar. Kekuatan misterius itu bersumber dari permata di belati tersebut. Bahkan, wujudnya sangat identik dengan permata di cincin milik mereka. Si kadal memohon dengan sangat agar permata itu tidak diambil. Namun, mereka memutuskan untuk menguji khasiat belati sakti itu langsung pada tubuh si kadal. Seketika, kekuatannya terhisap habis, hingga ia kembali ke wujud normal. Ini menjadi bukti nyata bahwa belati tersebut sanggup mencuri kekuatan siapapun. Niat hati ingin memberikan kekuatan itu pada Isabella. Namun, sang putri justru menolaknya mentah-mentah. Ia merasa itu bukan miliknya, hingga membuat suasana menjadi sangat canggung. Sebelum lanjut, pastikan kalian sudah menekan tombol suka, komentar, dan berlangganan agar saluran ini terus berkembang dan kalian tidak ketinggalan bab 5. Selanjutnya, jika kalian sangat menyukai konten rekap menarik seperti ini, masih banyak video seru lainnya yang sudah saya siapkan di kolom deskripsi. Pastikan kalian menontonnya setelah video ini berakhir. Ya, tiba-tiba langit-langit runtuh dan beberapa golem jatuh dalam kondisi hancur akibat serangan Eli. Di tengah kekacauan itu, akhirnya kelompok investigasi kembali bersatu. Zhang Yi cemas melihat Li menggunakan kemampuan yang membahayakan dirinya sendiri. Ternyata, Li terpaksa melakukannya karena mereka dihadang golem yang jauh lebih kuat sebelumnya. Li sudah mengerahkan teknik terkuatnya, namun para golem selalu berhasil menepisnya. Pantang menyerah, Ali melancarkan serangan dahsyat hingga menghancurkan lantai di sekitar mereka. Namun, di balik kepulauan debu, para golem itu justru kembali bangkit berdiri. Hal ini sontak membuat semua orang terbelalak. Meski sudah dihantam serangan paling mematikan milik Li, monster mekanik itu seolah tak terhentikan. Tak ada pilihan lain selain melarikan diri, karena incaran utama golem itu hanyalah permata mereka. Melihat belati di tangan Zhang Yi, para golem bergerak cepat menutup jalan keluar. Golem lain pun mulai merangsek maju dan menyerang dari arah belakang. Beruntung, dengan gerak refleks yang cepat, mereka semua berhasil menghindar. Mereka pun berpencar untuk menghadapi golem itu satu persatu. Meski serangan beruntun terus dilancarkan, para golem tetap mampu menangkis semuanya dengan mudah. Setelah berkumpul kembali, Zhang Yi menyadari satu hal yang mengejutkan. Ternyata golem-golem ini bukanlah monster purba, melainkan mesin ciptaan manusia. Isabella mengangguk setuju, karena ia juga merasakan hal yang sama. Namun ada kejanggalan, karena ia merasakan aura kehidupan di dalam mesin yang mati itu. Pernyataan ini tentu saja membuat Zhang Yi merasa sangat terheran-heran. Saat para golem bersiap menyerang kembali, Zhang Yi menyusun taktik pelarian yang cerdik. Ia meminta rekan-rekannya untuk mengulur waktu selagi ia bersiap. Zhang Yi menciptakan tikus-tikus mekanik dan alat pelacak untuk menyergap para golem. Tikus-tikus kecil itu bergerak lincah menuju sasaran mereka. Isabella pun melancarkan serangan pengalih untuk melumpuhkan pergerakan lawan. Saat itulah, tikus buatan Zhang Yi mulai mencakar dan menandai seluruh bagian tubuh golem.
Dengan kuas saktinya, Zhang Yi mulai mengurai bagian tubuh golem untuk dijadikan bahan tempaan. Ini adalah cara terjitu untuk memisahkan dan mengalahkan mereka secara permanen. Zhang Yi mengambil batu-batu yang melayang setelah tubuh golem itu terpecah belah. Rupanya, batu misterius itulah yang menjadi jantung kekuatan utama para golem. Sosok Zhang Yi baru saja hendak mengambil batu lainnya. Tiba-tiba, si kadal muncul dan merebutnya. Makhluk itu pun langsung melesat pergi menjauh dari jangkauan mereka. Mereka membiarkannya lolos karena tujuan utama sudah tercapai. Apalagi kondisi tim saat ini sedang buruk setelah memaksakan kekuatan hingga batas maksimal. Zhang Yi menenangkan yang lain dan menggunakan batu tersebut untuk pengobatan. Ia memasukkan batu kehidupan itu ke dalam belati saktinya. Keajaiban terjadi. Luka-luka Ali seketika pulih seperti sedia kala. Zhang Yi kagum karena batu ini jauh lebih praktis daripada batu bulan. Baginya, batu ini terasa sangat istimewa karena melambangkan esensi dari kehidupan itu sendiri. Begitu kembali ke kerajaan nanti, ia bertekad meminta penjelasan pada Bazel. Asal-usul batu berkekuatan dahsyat ini harus segera terungkap. Sebuah pemikiran besar muncul di benaknya. Mampukah ia menciptakan kehidupan jika menggabungkan batu ampuh ini dengan kekuatan kuas ajaibnya? Di sudut lain, Isabella menatap Zhang Yi dengan penuh keyakinan. Ia makin percaya bahwa pria inilah sang penyelamat yang akan membebaskan sukunya. Kelak, gejolak aneh muncul di hati Zhang Yi saat membayangkan dirinya bisa menciptakan nyawa. Namun ia menepis pikiran itu dan mengajak Isabella kembali ke desa. Di saat itulah, benih-benih perasaan mulai tumbuh di hati sang putri. Setelah jatuh hati pada Zhang Yi, keesokan harinya, Zhang Yi pun membangun sekolah. Proyek ini ia kerjakan dengan penuh semangat di tengah desa. Ini adalah janji yang ia tepati demi membawa perubahan bagi warga desa. Senyum bahagia terpancar dari wajah semua orang karena masa depan mereka kini lebih cerah. Sebagai bentuk rasa terima kasih yang tulus dari warga, kakak Elis memberinya buket mawar kertas yang indah. Seorang gadis kecil pun menyarankan agar bunga itu diberikan kepada Isabella. Zhang Yi memberikan bunga itu. Namun Isabella justru bersikap dingin dan menganggapnya tak berguna. Meski begitu, ia tetap menerimanya, walau dengan nada bicara yang ketus. Setelah menerimanya, Isabella justru tampak bingung dengan perasaannya sendiri. Ia tak mengerti mengapa Zhang Yi selalu bersikap baik kepadanya. Saat malam tiba, Zhang Yi menyadari Isabella sedang tidak ada di kamarnya. Ia pun mencari dan menemukan sang putri tengah termenung, menatap taburan bintang. Isabella berjanji akan membantu Zhang Yi pulang ke dunianya setelah tahtanya kembali. Sebuah janji yang berat, namun penuh dengan ketulusan. Zhang Yi mengaku sangat merindukan dunianya. Namun Isabella bertanya dengan ragu, apakah ia juga akan merindukan orang-orang di dunia ini saat ia pergi nanti? Zhang Yi menjawab tentu akan rindu, terutama pada teman-temannya. Namun tepat saat ia akan menyebut nama Isabella sebagai orang yang paling dirindukan, Ali tiba-tiba muncul dan menghancurkan suasana romantis yang sudah terbangun. Zhang Yi pun meledak dalam amarah karena pengakuan cintanya gagal total gara-gara gangguan Ali. Di sisi lain, jauh di dalam kuil kuno yang penuh misteri, para pemburu tengah sibuk menjajal monster. Salah satu dari mereka merampas batu mistis dari bangkai kadal berdasarkan laporan Penny. Sementara itu, anak buah lainnya melapor dengan lesu karena gagal menemukan benda yang mereka cari. Kecurigaan pun tertuju pada Penny. Namun sang tuan yakin gadis itu takkan berani berkhianat. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mundur karena sang penguasa agung telah menanti kepulangan mereka. Kabar lain datang dari ibu kota, di mana keluarga bupati masih menyimpan dendam atas penghinaan di festival lalu. Rencana busuk mereka terhenti saat warga menyambut dengan sorakan, membuat keluarga bupati merasa di atas angin. Namun kenyataannya pahit. Sorakan itu ditujukan untuk tim Frishangi yang baru pulang dari kuil kuno. Emosi para bangsawan itu pun meledak. Namun Moto sudah menyadari
pergerakan mereka yang mulai mendekat. Tanpa ampun, Moto mengerahkan lengan robotik dari truknya dan mengempaskan mereka hingga terbang menjauh. Serikat Dagang Uni bahkan sampai membangun patung perunggu Jangi sebagai simbol kemakmuran baru. Bagi mereka, saat rapat penentuan keuntungan dimulai, Isabella memilih untuk pergi agar tidak mengganggu jalannya diskusi penting tersebut. Ia pun merenung, menyadari betapa Jangi telah berevolusi dari sekadar pembual menjadi pria penuh aksi. Isabella bertanya-tanya, mungkinkah duka mendalam yang telah mengubah Jangi menjadi sosok yang jauh lebih hebat? Kembali ke rapat, perdebatan memanas karena ada salah satu pedagang yang produknya sama sekali tidak laku. Jangi pun memberikan strategi periklanan revolusioner yang sukses membuat semua orang di sana tercengang. Tak berhenti di sana, Jangi memamerkan proyek raksasanya yang ia beri nama tenaga listrik. Teknologi ini rencananya akan disebarluaskan. Namun sayangnya, jumlah pandai besi yang ada masih sangat terbatas. Solusinya adalah sebuah mesin penempa otomatis ciptaan Jangi yang bisa bekerja tanpa perlu campur tangan manusia. Semua orang terpukau, meski sebagian merasa terancam. Karena teknologi ini bisa merenggut mata pencaharian mereka. Seseorang bertanya dengan penuh rasa heran kepada Jangi tentang keajaiban mesin tersebut. Bagaimana mesin tanpa akal bisa bekerja? Jangi menjelaskan bahwa rahasianya ada pada ukiran simbol sihir. Dengan menyalin simbol sihir dan menyematkan batu penyelarasan, mesin tersebut pun mampu bergerak secara mandiri. Namun, untuk mengoperasikan alat canggih ini, dibutuhkan batu penyelarasan berelemen listrik yang sangat langka. Saat harga batu itu dianggap terlalu mahal, Jangi pun memperkenalkan penemuan pamungkasnya, yaitu generator listrik. Alat penemuan jenius ini diklaim mampu menggantikan peran batu penyelarasan secara total. Jangi menegaskan bahwa kemandirian energi adalah kunci utama jika masyarakat mereka ingin berkembang lebih maju. Sejak saat itulah, Jangi dan rekan-rekannya berjuang keras mencari berbagai cara untuk membangkitkan aliran listrik. Akhirnya, mereka berhasil menciptakan pembangkit listrik serta kotak penyimpanan energi yang sangat praktis untuk dibawa-bawa. Semua orang terkesima karena dengan teknologi ini, produktivitas kerajaan dipastikan akan meroket setiap tahunnya. Kini, Jangi yang tidak lagi bergantung pada batu listrik yang mahal, mulai menyusun rencana yang jauh lebih besar. Ia bertekad mengalirkan listrik ke seluruh rumah demi menghancurkan monopoli jahat keluarga bangsawan di wilayah itu. Jangi ingin semua rakyat merasakan manfaat listrik dan meminta dukungan mereka. Namun seketika, suasana menjadi sunyi. Hening yang mencekam itu terjadi karena sebuah fenomena mistis yang tidak disadari oleh orang lain. Rupanya, Basil telah menarik Jangi ke dalam dimensi waktu khusus, di mana hanya mereka yang bisa berkomunikasi. Di sana, Jangi menceritakan segala kejadian ganjil yang ia alami selama berada di dalam kuil kuno. Begitu mendengar tentang batu merah dan belati itu, Basil langsung meminta Jangi untuk segera menunjukkannya. Sambil menunjukkan benda itu, Jangi bergumam tentang kemungkinan menciptakan kehidupan baru dengan kekuatan batu tersebut. Basil meledak dalam amarah. Ia memperingatkan bahwa itu adalah hal terlarang dan mempertanyakan rasa hormat Jangi pada kehidupan. Jangi gemetar ketakutan. Ia tak menyangka reaksinya akan sekeras itu. Padahal, ia hanya sekadar merasa penasaran. Setelah menyadari kejujuran Jangi, Basil pun tenang dan meminta maaf karena telah menekan mental pemuda itu. Sesaat sebelum perjumpaan mistis, di dimensi tersebut berakhir dengan sebuah rahasia besar. Jangi bertanya mengapa menciptakan kehidupan dilarang, dan Basil pun memutuskan untuk menceritakan sejarah gelapnya kepada Jangi menggunakan sihirnya. Basil membawa Jangi masuk ke dalam ilusi untuk memperlihatkan asal-usul mengerikan dari batu merah. Di dalam ilusi tersebut, pemandangan kuil kuno yang mereka selidiki sebelumnya
kembali terpampang dengan aura mencekam. Kilas balik ini adalah potongan memori Basil. Tiba-tiba saja, kerumunan manusia mulai mengepung mereka. Sangi langsung mengenali sosok itu. Mereka adalah ras dewa yang pernah ia lihat di relief kuil kuno. Manusia-manusia itu memuja dewa atas anugerah sihir. Zhang Yi bingung, bukankah naga yang seharusnya mengajari manusia sihir? Basil mendengus sinis. Itu dusta. Pengetahuan manusia hanyalah sisa pemikiran dari para parasit. Zhang Yi tersentak melihat sosok Basil muda. Namun, Basil mengaku saat itu ia hanyalah budak Tuhan. Para dewa murka melihat persembahan yang dianggap cacat. Manusia itu memelas, bersedia melakukan apa saja demi pengampunan. Sambil menyeringai licik, para dewa mencabut belati mereka dan mulai mengincar nyawa manusia. Malang tersebut, lingkaran sihir raksasa tercipta. Jeritan anak-anak pecah saat nyawa mereka mulai dihisap paksa oleh kekuatan gelap. Zhang Yi ingin menolong, tapi Basil menahan tangannya. Ini hanya memori pahit yang tak bisa kau ubah. Bola itu memadat menjadi batu merah, usai memangsa semua orang. Zhang Yi gemetar melihat kengerian yang nyata. Zhang Yi bergumam ngeri. Apa permata di cincinku ini juga diciptakan dari pembantaian orang tak bersalah? Basil mengangguk. Semakin murni batu itu, maka semakin banyak nyawa yang harus ditumbalkan demi proses penciptaannya, karena kualitasnya dianggap rendah. Para dewa melemparkan batu merah itu kepada Basil dengan penuh penghinaan. Bagi para dewa, batu itu hanyalah sampah. Mereka tertawa melihat Basil yang merasa benda itu sangat berharga. Rencana mereka jauh lebih keji, yaitu membantai lebih banyak manusia demi menciptakan batu yang jauh lebih murni. Manusia ternyata hanyalah ternak. Zhang Yi bertanya, penuh keraguan. Benarkah para dewa yang menciptakan kaum kami? Basil mengonfirmasi hal itu. Ternyata, garis keturunan Isabella berasal dari akar yang sama dengan para dewa kejam. Sebelum lanjut, klik dulu tombol like dan subscribe ya. Dukungan kalian sangat berarti agar cerita ini terus berlanjut. Kalau kalian sangat menyukai rangkuman kisah seru seperti ini, silakan cek kolom deskripsi untuk melihat petualangan seru lainnya yang sudah kami siapkan khusus untuk kalian. Meski tak terkalahkan, para dewa itu mulai cemas. Sumber daya mereka kian menipis tanpa ada solusi instan. Batu merah adalah nyawa bagi dataran Xioluo. Sayangnya, seiring populasi dewa bertambah, energi itu pun kian langka. Namun, sebuah ide gila muncul. Mereka sadar bahwa batu itu mampu menciptakan sebuah kehidupan baru. Mereka pun menciptakan manusia, kurcaci, dan monster hanya untuk diternak demi memproduksi batu merah di masa depan. Waktu terus berlalu, hingga akhirnya cadangan batu merah yang asli benar-benar ludes, tak bersisa sama sekali. Para dewa pun mulai memanen nyawa. Awalnya manusia lemah, namun perlahan mereka berevolusi menjadi ras yang terkuat. Bagi para dewa, setiap alam hanyalah ladang komoditas paling berharga untuk memanen kekuatan batu merah abadi. Inilah kenyataan pahit dunia ini. Sebuah laboratorium raksasa, tempat para dewa bebas bereksperimen dengan nyawa manusia. Sebagai manusia pertama yang lahir, Basil dipaksa menjadi budak untuk menuntaskan semua pekerjaan kotor para dewa. Zangguai, ayerang kenapa manusia diberi ilmu pengetahuan jika ujung-ujungnya hanya untuk dibantai? Secara massal, agar kualitas ternak mereka meningkat. Jawab Basil, pengetahuan itu diberikan untuk memurnikan tubuh manusia sebelum dipanen. Basil dan para bangsawan adalah ciptaan pertama. Mereka dilatih untuk menjadi anjing penjaga yang paling setia. Basil dianugerahi keabadian. Berbeda dengan keluarga kerajaan yang hanya mampu memanipulasi energi, kehidupan sesaat saja demi menjaga aset berharga mereka. Para dewa menugaskan seekor naga legendaris sebagai pelindung keluarga kerajaan. Tabir rahasia akhirnya terbuka.
Zhang Yi kini paham alasan di balik tragedi Giro dan pembantaian suku timur. Kesimpulannya mengerikan. Ritual berdarah itu masih berlangsung, dan Basil mungkin masih terlibat aktif di dalamnya. Basil tak menampik, namun banyak rahasia yang masih terkunci. Teruslah awasi aku, pintanya dengan tatapan penuh misteri. Dalam memori itu, Raja Dewa memerintahkan kaumnya untuk berhibernasi, karena energi dunia sudah di ambang kepunahan. Basil ditugaskan menjaga ternak manusia dan menyediakan batu merah hingga saatnya para dewa terbangun kembali nanti. Sebagai upah, sebuah batu merah murni ditanamkan ke tubuh Basil, memberikan kutukan keabadian yang sangat menyiksa. Jika mereka membangkang, tunjukkanlah kemurkaan dewa. Pesan terakhir itu menggema sebelum sang raja tertidur lelap. Ilusi berakhir, dan Zhang Yi gemetar hebat. Apa kau juga membantu para bupati menyiapkan tumbal manusia? Tidak perlu, jawab Basil dingin. Keluarga kerajaan sudah terlalu ahli dalam urusan menjagal rakyatnya sendiri. Basil lalu mengungkap fakta lain. Wilayah lain lebih memilih bersekutu dengan Lilian ketimbang memberikan dukungan pada Isabella. Alasannya sangat licik. Lilian menjanjikan nyawa para iblis sebagai tumbal ritual batu merah untuk 5 tahun ke depan. Angus bukan lagi pemimpin haus kuasa, melainkan pelindung sejati yang mempertaruhkan segalanya demi keselamatan sukunya. Zhang Yi mengulik niat Angus membangun Akademi Dewa. Tepat saat Isabella datang menanyakan kepergiannya dari pertemuan penting itu. Zhang beralasan baru saja berbincang dengan Basil. Padahal sosok itu tak ada, membuatnya tampak konyol di depan Isabella. Zhang memilih menyimpan rahasia besar dan enggan menceritakan segalanya pada Isabella untuk saat ini. Sementara itu, jauh di dalam jantung istana kerajaan yang megah, sang raja menerima pesan darurat dari kaum kurcaci yang meminta bala bantuan demi menghadapi invasi pasukan iblis. Sophis menyarankan pengiriman bantuan demi aliansi lama. Namun raja meminta pertimbangan Angus terlebih dahulu sebelum memutuskan. Angus menolak mentah-mentah karena tak ingin merusak perdamaian dengan iblis yang selama ini dijaga ketat oleh Lilian. Hal ini membuktikan bahwa Lilian benar-benar menyerahkan makhluk iblis demi ambisi pembuatan batu merah yang terlarang. Para bangsawan licik pun setuju untuk berdiam diri karena tak melihat keuntungan dalam pertumpahan darah tersebut. Bagi mereka, satu-satunya hasil dari perang hanyalah masalah besar dengan suku iblis yang sangat mengerikan. Melihat semua bawahannya sepakat, sang raja akhirnya memutuskan untuk mengabaikan permintaan bantuan dari suku kurcaci. Di bengkel, Martin yang geram nekat ingin membantu kurcaci, meski Sophis memperingatkannya tentang ancaman hukuman raja. Namun Martin tak peduli meski harus mati demi membalas budi pada kurcaci yang selalu mendukung penelitiannya. Tak disangka, Martin dan Isabella pun sepakat untuk berangkat bersama melakukan misi nekat yang penuh risiko ini. Tanpa perlu diperintah, Isabella rupanya telah mempersiapkan segala kebutuhan perjalanan mereka dengan sangat matang. Zhang Yi memperingatkannya agar tidak bertindak proaktif, agar identitas asli mereka tidak terbongkar oleh musuh. Isabella curiga ada rencana busuk Lilian, sebab suku iblis seharusnya tidak memiliki dendam pribadi pada kaum kurcaci. Barton merasa tak enak dan melarang mereka ikut agar tidak terlibat masalah serius dengan pihak kerajaan. Namun Zhang Yi menegaskan akan melindungi mereka karena persahabatan mereka jauh lebih berharga dari sekadar nyawa. Tiba-tiba Sophis mengancam akan menghukum mereka secara pribadi jika mereka nekat melanggar titah suci sang raja. Malam itu juga, Zhang Yi membulatkan tekad untuk segera meninggalkan tempat tersebut secara diam. Namun di pintu keluar, ia malah berpapasan dengan Satria Naga Putih yang berjaga dengan sangat ketat. Isabella menjelaskan
bahwa Sophis menganggap Zhang Yi seperti saudaranya sendiri. Itulah sebabnya ia melindunginya dari bahaya. Di tengah jalan, mereka melihat Rin sedang dihajar habis-habisan oleh keluarga bupati yang ingin membalas dendam lama. Saat pedang hendak menebas tangan Rin, Zhang Yi muncul bak pahlawan dan langsung menangkis serangan maut tersebut. Mereka bingung mengapa Zhang menolong musuhnya, namun Zhang hanya tak tahan melihat penindasan terhadap kaum yang lemah. Dengan penuh perhatian, Zhang Yi pun menanyakan kondisi Rin yang nampak terluka cukup parah. Tapi Rin yang keras kepala malah memaki Zhang, menganggap bantuan itu hanya sebagai bentuk penghinaan baginya. His datang dan memarahi Rin, mengingatkannya bahwa nyawanya selamat berkat kebaikan hati Zhang Yi. Di festival lalu, terpaku dalam diam, Rin pun akhirnya mengucapkan terima kasih pada Zhang Yi sebelum lari terbirit-birit karena merasa sangat malu. Ace kemudian meminta maaf atas sikap meremehkannya selama ini, sambil berharap Rin bisa belajar dari kegagalannya sendiri. Ace juga sempat menggerutu soal bisnis boneka Zhang Yi di masa lalu yang sempat membuatnya sangat kesal. Zhang Yi hanya tersenyum tipis, menyadari bahwa Ace sebenarnya adalah pemuda yang memiliki hati sangat tulus. Saat kelompok itu bersiap pergi, Sophis datang bukan untuk menangkap, melainkan membawa pasukan bantuan untuk para kurcaci. Zhang Yi terkejut dan bertanya, mengapa Sophis justru melanggar perintah raja demi membantu misi rahasia mereka? Ternyata diam-diam Sophis telah menghadap raja secara pribadi untuk menjelaskan betapa gentingnya situasi perang saat ini. Raja akhirnya merestui bantuan rahasia ini dan menugaskan master lain untuk menjaga istana selama mereka pergi. Di saat bersamaan, Dorona memberikan sebuah segel kuno kepada Isabella untuk meredam kekuatan batasnya yang tidak stabil. Benda mistis itu akan membantu Isabella tetap sadar saat kekuatan sejatinya yang mengerikan mulai bangkit. Akhirnya, Zhang Yi pun memamerkan keahliannya dengan menciptakan sebuah helikopter canggih untuk mencapai lokasi tujuan mereka. Namun tanpa mereka sadari, sosok Penny diam-diam membuntuti dari belakang helikopter buatan Zhang Yi tersebut. Di dalam kabin helikopter, mereka pun diperkenalkan dengan sosok Selena, kepala pelayan yang ikut dalam misi. Sophis menjelaskan bahwa sihir pengubah ukuran milik Selena akan sangat krusial dalam misi penyelidikan rahasia mereka. Zhang Yi mulai menyiapkan segalanya dengan penuh perhitungan. Helikopter disetel ke mode otomatis agar ia bisa memulihkan tenaga sejenak. Di dekat kerajaan kurcaci, Pangeran Marvin dan pasukannya tengah diburu iblis ganas. Marvin memilih berkorban demi teman-temannya yang pergi mencari bala bantuan tambahan. Saat berdiskusi di udara, kawanan monster pari terbang mendadak menyerang helikopter mereka. Para iblis melancarkan serangan bertubi-tubi, namun tim Zhang Yi segera membalas. Senjata helikopter melumat musuh meski dilindungi sihir, membuktikan kekuatan tempur yang luar biasa. Sophis memperingatkan bahwa gelombang iblis yang jauh lebih besar sedang mendekat. Tiba-tiba saja, sistem senjata utama helikopter mereka dinonaktifkan secara paksa. Raja Stingray muncul membawa ancaman besar bersama iblis pilar bernama Papate. Sophis keluar demi bernegosiasi, mengingatkan Papate soal perjanjian damai manusia dan iblis. Papate awalnya setuju untuk menahan diri dan tidak melakukan serangan langsung. Namun, perintah Lilian mutlak. Suku Kurcaci harus tunduk dalam waktu 3 hari. Meski diancam untuk mundur, Sophis tetap bersikeras menuju wilayah Kurcaci demi misi. Menyadari Sophis akan menghalangi rencananya, niat membunuh Papate pun mulai bangkit. Pertempuran pecah. Helikopter rusak parah, memaksa Zhang Yi untuk segera mundur menjauh. Serangan dahsyat Sophis berhasil melukai Papate yang terkejut akan kekuatan besar itu. Di saat bersamaan, kawanan iblis terus membombardir helikopter dari segala arah.
Dalam kondisi kritis, Zhang Yi terpaksa melakukan pendaratan darurat demi nyawa mereka. Demi menyelamatkan rekannya, Sophis meledakkan kekuatan penuh yang menghancurkan tubuh Papate. Tanpa membuang waktu, Sophis langsung melesat menuju lokasi jatuhnya Zhang Yi. Iblis-iblis disapu bersih. Namun, Papate berhasil menghancurkan helikopter mereka hingga hancur. Murka, Sophis memuncak. Beruntung, teman-temannya selamat. Berkat kemampuan bertahan yang hebat, kini Zhang Yi hanya memiliki satu batu penyelarasan kualitas rendah sebagai tumpuan. Saat maut menjemput lewat tentakel monster, sebuah pertolongan tak terduga akhirnya datang. Isabella muncul di atas monster tersebut dan langsung menghabisinya tanpa ampun. Keadaan menjadi kacau saat monster pari mengamuk tanpa kendali dari para iblis. Uharton terjebak saat ingin menolong karena serangan mendadak iblis dari arah belakang. Penny muncul bak pahlawan, membantai seluruh iblis yang mengepung mereka dalam sekejap. Karena pertempuran udara terlalu berisiko, mereka terpaksa mendarat untuk melanjutkan pertarungan. Akhirnya, Zhang Yi dan Isabella berhasil mencapai daratan dengan selamat. Isabella merasa ada yang ganjil melihat sisa-sisa kehancuran monster di wilayah tersebut. Martin menjelaskan bahwa kerajaan Kurcaci sebenarnya adalah kota bergerak yang terus berpindah. Tiba-tiba, hujan rudal dari iblis licik yang bersembunyi mulai menghujani mereka. Sambil mengisi peluru, Zhang Yi menyusun jebakan menggunakan batu energi kualitas rendahnya. Isabella menjadi pengalih perhatian, memancing para iblis yang meremehkan kekuatan senjata Zhang Yi. Jebakan trampolin Zhang Yi bekerja sempurna, memudahkan Isabella melenyapkan semua musuh sekaligus. Zhang Yi merasa lega, namun Isabella memperingatkan tentang kehadiran iblis pilar. Ada 12 pilar iblis legendaris yang kekuatannya jauh melampaui akal sehat. Tanah bergetar hebat saat Billion, sang pilar peringkat 3, menampakkan wujud mengerikannya. Isabella terluka saat mencoba melarikan diri dari hadapan Balian yang tampak bodoh. Balian kebingungan melihat mayat rekan-rekannya yang tergeletak mengenaskan di bawah kakinya sendiri. Dengan amarah yang meledak, ia menuduh Zhang Yi dan Isabella sebagai pembunuh rekannya. Balian menangis histeris, membuat Zhang Yi mencoba mencari celah untuk segera melarikan diri. Namun dendam Balian sudah memuncak. Ia menyerang dengan kekuatan dahsyat yang mengancam nyawa. Isabella terkapar. Serangan telak itu melukai lengannya, membuat sang ratu iblis mencoba melepas auranya. Namun kekuatannya justru padam seketika. Valium tak menyia-nyiakan peluang. Ia langsung menerjang di saat pertahanan Isabella sedang terbuka lebar. Pukulan maut Balian mengempaskan Isabella. Tapi untungnya, Zhang Yi sigap menangkapnya dengan kuas ajaib. Sambil melontarkan ejekan untuk memancing amarah lawan, Balian tak peduli pada si lemah Zhang Yi dan tetap mengincar Isabella. Namun Zhang Yi dengan cerdik menciptakan landasan pasir agar Isabella bisa bermanuver di udara. Isabella terpukau melihat jangkauan teknik luar biasa milik Zhang Yi. Begitu mendarat, Zhang Yi langsung memastikan kondisi sang ratu dengan cemas. Namun Isabella menepisnya. Ia tahu mereka harus bergerak karena Balian bahkan belum mengerahkan separuh dari kekuatan aslinya. Dalam sekejap, Balian sudah muncul di belakangnya. Isabella yang sudah waspada segera menghunuskan pedang untuk melakukan serangan balik yang mematikan. Khawatir lengannya akan tertebas. Balian mendadak berhenti dan melepaskan gelombang angin dahsyat yang mementalkan kedua protagonis kita. Kondisi Isabella kian kritis. Ia memohon Zhang Yi untuk segera lari. Namun, pemuda itu justru bersikeras untuk menghadapi semuanya sendirian. Isabella ragu karena Zhang Yi hanya memegang kuas biasa. Tapi dengan penuh keyakinan, Zhang Yi menegaskan bahwa itu sudah lebih dari cukup. Di sisi lain, amarah Balian telah memuncak. Ia menerjang ke arah Zhang Yi dengan kecepatan yang sulit diikuti oleh mata telanjang. Zhang Yi terus membentengi diri dengan dinding-dinding pelindung, membuat Balian makin murka
karena merasa dipermainkan oleh trik-trik kecil. Saat Balian berhasil menghantam target, ternyata itu hanyalah patung batu. Zhang Yi telah melesat jauh. Menggunakan teknik pasirnya yang licin, Balian yang kian kalap terus menyerang tanpa ampun. Namun Zhang Yi selalu bisa menghindar. Balian menantangnya bertarung jantan sambil menghancurkan setiap penghalang. Dengan tenang, Zhang Yi justru mengejek balik dan mengatakan bahwa Balian tak pantas menjadi pilar karena gerakannya terlalu lambat. Nyawa Zhang Yi kini di ujung tanduk saat Balian bersiap menghabisinya. Namun sang pemuda justru menatapnya dengan penuh rencana. Jebakan pasir aktif. Tubuh berat Balian mulai terseret ke dalam tanah. Dan Zhang Yi memanfaatkan momentum emas itu untuk segera melarikan diri. Namun Balian berputar sangat cepat hingga menciptakan pusaran yang menarik Zhang Yi masuk. Pasir maut itu bergerak terlalu cepat untuk dihindari. Dalam kondisi terdesak, Zhang Yi menciptakan trampolin darurat sebagai satu-satunya cara untuk melontarkan dirinya keluar dari zona bahaya. Di luar dugaan, ia menempa pasir tersebut dan mengubah struktur materinya. Sebuah tindakan nekat yang membuat Balian benar-benar terkejut. Rahasia di balik teknik itu ternyata adalah batu tempa superior kelas tinggi yang sebelumnya telah dibeli Zhang Yi dari tangan Ilu. Setelah berhasil lolos, Balian kembali merangsek maju. Namun semua serangannya seolah membentur dinding yang tak kasat mata. Balian terjungkal setelah menabrak penghalang baru yang transparan. Rupanya, Zhang Yi telah menciptakan kaca temper super kuat yang mustahil untuk dipecahkan. Sambil berdiri dengan angkuh, Zhang Yi kembali melontarkan kata-kata pedas yang mengiris harga diri. Sang lawan. Balian mengamuk dan menghujani kaca itu dengan pukulan bertubi-tubi hingga retak. Namun Zhang Yi ternyata sudah menyiapkan banyak lapisan kaca serupa. Ejekan Zhang Yi kian menjadi. Balian yang hilang kesabaran akhirnya melepas kekuatan penuh dan menghancurkan semua kaca hanya dengan sundulan mautnya. Ia kemudian menarik diri untuk merapal teknik pamungkas Rei Fang demi melumat habis sisa-sisa pertahanan kaca milik Zhang Yi. Balian menerjang maju, tapi Zhang Yi sudah menyiapkan kejutan terakhir. Tetesan Pangeran Rupert, material legendaris dengan tingkat kekerasan yang luar biasa. Balian terluka parah setelah menabrak material itu, dan di saat itulah Isabella melesat cepat untuk menebas kepala sang musuh. Di detik-detik terakhir, sebelum napasnya berhenti, Balian baru menyadari bahwa sosok di hadapannya adalah sang Ratu Iblis yang asli. Isabella ambruk dengan luka yang parah. Ia terus bertanya-tanya, mengapa kekuatan sejatinya seolah masih terbelenggu di dalam tubuhnya. Zhang Yi segera membawanya ke gua tersembunyi untuk bersembunyi. Ia mulai panik karena tidak memiliki obat-obatan untuk menutup luka menganga sang ratu. Keadaan makin genting karena energi dari batu penyelarasan miliknya pun sudah hampir habis tak bersisa. Tiba-tiba, suara ratu asing membisikinya untuk melepas segel penekan pada pedang Isabella yang merupakan pemberian dari Dorona. Ternyata, segel itulah yang menahan kekuatan Isabella. Tanpa membuang waktu, Zhang Yi langsung mematahkan belenggu tersebut dengan pedang milik sang ratu. Tak lama kemudian, Isabella akhirnya siuman, membuat beban di pundak Zhang Yi seolah terangkat seketika karena rasa lega. Tapi suasana berubah mencekam saat Isabella mendadak mencengkram leher Zhang Yi. Tatapannya dingin, seolah ia tak lagi mengingat siapa pemuda itu. Mengingat ciuman mereka, Isabella kini memerintah dengan gaya sang penguasa kegelapan. Zhang Yi sadar, kepribadian Ratu Iblis Isabella telah bangkit sepenuhnya. Meski kini Isabella menjadi sosok yang menakutkan, Zhang Yi tetap bersyukur karena luka-luka di tubuh sang ratu akan sembuh dengan sendirinya. Zhang Yi memilih untuk patuh sambil mencari cara mengembalikan Isabella yang asli. Tiba-tiba, sang ratu memerintahkannya untuk membuatkan tempat mandi. Walau energinya nyaris habis, Zhang Yi tak kuasa membantah aura menekan sang ratu dan segera membuatkan bak mandi dengan sangat cepat.
Saat Zangi ingin menjauh, Isabella justru memaksanya tetap tinggal untuk menghangatkan air sambil menatapnya langsung saat sedang mandi. Isabella memuji hasil kerjanya dan memerintahkannya berdiri. Zangi yang sangat gugup hanya bisa bangkit sambil memalingkan wajahnya yang memerah. Namun tepat pada momen yang mendebarkan itu, sebuah tindakan mengejutkan kembali terjadi di antara mereka. Isabella mendadak meletakkan kakinya di bahu Zangi, membuat jantung sang pemuda berdegup kencang karena situasi yang kian tak terkendali. Zangi menolak, namun Isabella justru bersikap tenang sambil menurunkan kakinya dari bahu pemuda. Itu, ia berbalik dan menitahkan Zangi untuk memijatnya. Sembari menggoda tentang kecanggungan di antara mereka, Isabella mendesaknya agar bergerak cepat, sambil memberikan ancaman maut jika Zangi berani melirik ke bagian tubuh yang tidak seharusnya. Dengan penuh ketakutan, Zangi mulai memijat, sambil terus membuang muka. Sementara Isabella tampak sangat menikmati layanan tersebut. Esok paginya, Zangi mencoba menempa sepeda roda 3. Namun kondisi fisiknya yang belum pulih membuatnya sulit untuk menggerakkan alat itu. Gemuruh dahsyat tiba-tiba memecah keheningan. Ternyata Pangeran Marvin muncul dengan kondisi terdesak karena terus diburu oleh para iblis. Saat terkepung, Marvin langsung menempa senjata cakram, mematikan dan seketika membantai seluruh iblis yang mencoba menerkamnya. Meski energi mentalnya terkuras habis setelah menempa banyak benda, Marvin bersikeras bertahan demi menyampaikan pesan krusial untuk sang ayah. Namun malang, seekor iblis pengintai mendadak muncul dari balik bayang-bayang dan kembali melancarkan serangan kejutan kepadanya. Marvin sempat membalas dengan tembakan meriam yang dahsyat, namun kekuatannya telah mencapai titik nadir. Kesadarannya perlahan mulai menghilang. Tiba-tiba, helai bulu hitam mulai berjatuhan dari langit. Marvin gemetar ketakutan karena ia tahu pertanda buruk apa yang akan datang. Tanpa daya untuk menghindar, Marvin terkena serangan telak dari sang pelaku utama, yaitu pilar peringkat pertama bernama Darkula. Dari kejauhan, Zhang Yu berniat menolong Marvin setelah menyadari ada batu bulan yang tersemat pada palu milik sang pangeran. Ia membujuk Isabella agar segera bertindak, karena batu bulan itu adalah kunci untuk menemukan kembali rekan-rekan mereka yang hilang. Sayangnya, Isabella menolak karena energinya belum pulih. Apalagi, Darkula merupakan mantan Raja Iblis sekaligus murid ayahnya sendiri. Genji terus memohon dengan sangat agar Isabella mau turun tangan demi mengamankan batu bulan yang sangat berharga itu. Namun dengan dingin, Isabella membalas jika Genji sangat menginginkan batu itu, maka ia harus berjuang mendapatkannya dengan tangannya sendiri. Saat Darkula hendak menghabisi Marvin, Zangi nekat menciptakan dinding pasir untuk menyelamatkan sang pangeran dan segera melarikan diri. Sialnya, energi kuas Zangi mendadak habis. Di saat kritis itu, Darkula sudah berdiri di hadapannya dengan sabit besar yang siap menebas. Serangan maut Darkula menghantam keras hingga menghancurkan separuh material kayu yang melindungi mereka. Beruntung, Isabella muncul tepat waktu untuk menangkis serangan tersebut, lalu meminta Genji menghancurkan palu Marvin demi menggunakan kekuatan batu bulan. Melihat Genji terluka, amarah Isabella meledak. Ia pun langsung melancarkan serangan balasan yang sangat sengit terhadap Darkula. Pasukan iblis lain mencoba memanfaatkan situasi untuk membunuh Genji. Namun hal itu justru semakin membakar kemurkaan sang ratu iblis. Dengan sekali hentakan, Isabella menyapu bersih mereka semua dan bertekad mengakhiri duel ini secepat mungkin. Demi melindungi Genji, Darkula terpaksa menggunakan teknik pertahanan spesial. Namun benturan energi yang dihasilkan justru melenyapkan sebagian besar iblis di sekitar sana. Nyawa Genji nyaris terancam, namun Isabella berhasil melindunginya. Darkula menyadari bahwa medan pertempuran telah hancur total akibat kekuatan dahsyat Isabella. Darkula pun mengenali identitas asli Isabella sebagai sang ratu iblis dan mengakui bahwa kekuatannya
telah berkembang jauh lebih pesat. Isabella membalas dengan nada sinis. Ia tak menyangka akan bertemu kembali dengan Darkula dalam situasi mencekam seperti ini. Terlebih lagi, Darkula kini malah mengabdi pada Lillian, membuat para iblis lain kebingungan harus setia kepada siapa sebenarnya. Pemimpin pasukan iblis menegaskan bahwa Lillian adalah ratu baru mereka, sedangkan Isabella kini dianggap sebagai pengkhianat yang harus dimusnahkan. Ia menjanjikan imbalan besar bagi siapapun yang menangkap Isabella, membuat seluruh pasukan iblis bersiap untuk melakukan pengepungan massal. Menyadari bahaya yang mengancam, Isabella menyuruh Jangi untuk berpegangan erat karena Darkula akan segera melepaskan teknik yang sangat mematikan. Saat teknik kegelapan itu diaktifkan, secara mengejutkan Darkula justru membantai seluruh pasukan iblis yang berniat menyerang Isabella. Tak ada satupun iblis yang dibiarkan hidup oleh serangan membabi buta dari Darkula tersebut. Sebelum pergi, Darkula berbisik bahwa ia akan menunggu Isabella di wilayah suku iblis, meninggalkan misteri apakah ia kawan atau lawan. Akhirnya, Jangi berhasil mengamankan Batu Bulan dan merasa sangat lega karena mereka selangkah lebih dekat untuk berkumpul kembali. Isabella segera menyembunyikan tanduknya agar identitasnya tak terungkap. Sementara di tempat lain, pecah perang besar melawan kerajaan Kurcaci. Pasukan Kurcaci berada di ambang kehancuran karena persenjataan andalan mereka berhasil diluluh lantakkan oleh serangan musuh yang brutal. Pihak iblis mengerahkan pilar peringkat 4 bernama Kairan yang mampu mengeluarkan telur-telur mengerikan dari dalam tubuhnya. Telur itu meledak menjadi ribuan lalat penghancur. Menyadari bahaya, seorang Kurcaci segera meminta agar arah kastil penggerak segera diubah. Namun, sistem kemudi kastil macet total akibat adanya lendir misterius yang menyumbat seluruh roda penggerak kerajaan mereka. Ternyata, itu adalah ulah licik dari pilar peringkat 9, Sumik, yang bekerja sama dengan pilar peringkat ke-6 bernama Sui. Ketika ketiga pilar iblis ini bersatu di medan laga, kekuatan pasukan kegelapan pun meningkat ke level yang tak terbayangkan. Militer iblis pun berhasil menerobos masuk ke jantung kerajaan dan membantai siapapun yang berani menghalangi jalan mereka. Kabar jebolnya pertahanan ini menyebarkan teror dan kepanikan hebat di seluruh penjuru kota kerajaan Kurcaci tersebut. Di tengah kekacauan itu, Raja kan berdiri dengan wibawa dan menitahkan seluruh rakyatnya untuk tetap tenang menghadapi badai. Roland menyadari ayahnya akan melepas kekuatan dahsyat. "Jangan, ayah! Tubuhmu takkan kuat, namun kan tetap teguh demi rakyatnya." Tongkat kerajaan dihentak. Kekuatan absolut bangkit mengendalikan seluruh kota, bergerak demi membantai para iblis yang menyerbu. Lengan-lengan raksasa muncul dari balik dinding kota, mulai mencabik-cabik pasukan kegelapan tanpa ampun. Melihat sang raja turun langsung ke medan laga, api semangat para Kurcaci kembali berkobar hebat. Para pilar sadarkan sedang sekarat. Mereka harus bertindak sebelum tubuh sang raja hancur di tengah peperangan. Kapasitasnya hanya 30%. Kan mulai panik saat kendali robotnya mulai terganggu oleh campur tangan Su. Namun, berkat bantuan dari pilar-pilar lainnya, lengan itu hancur. Tapi para Kurcaci punya cadangan. Kan mempertaruhkan nyawa demi melenyapkan sisa-sisa iblis yang ada. Kondisi kan kian kritis, membuat para Kurcaci lain dilanda kecemasan luar biasa melihat pemimpin mereka melemah. Sial, hanya garis keturunan raja yang mampu menjinakkan kekuatan batu bulan yang legendaris itu. Ada 3 batu untuk penggerak milik Marvin yang hilang, dan 1 lagi yang masih dalam tahap penciptaan. Kan tak bisa berjuang sendirian. Ia butuh rekan sejati yang mampu menempa bersamanya di tengah badai perang. Roland merutuki ketidakberdayaannya, kan mulai muntah darah, tapi tekadnya untuk bertarung tak goyah sedikit pun. Serangan sumuk datang bertubi-tubi, kan terkapar dengan luka yang sangat mengerikan. Iblis merasa menang
dan bersiap menyerbu serentak. Tapi tiba-tiba, cahaya sihir penyembuhan turun dari langit. Luka-luka pulih seketika. Di saat yang sama, rudal-rudal raksasa menghujani medan perang dan melumat habis pasukan iblis. Apakah Marvin sudah kembali? Bukan, ternyata itu adalah tim Zangi legendaris. Di bawah pimpinan Martin, kan segera mengenali Martin. Martin pun bergegas masuk ke dalam benteng untuk memberikan bantuan medis. Kan Sil menyerang, tapi Penny mematahkan benang Suichido dengan mudah. Cuma, segini kemampuan para pilar, ejeknya sombong. Para pilar terganggu. Mereka tak pernah menyangka bangsa manusia akan berpihak pada kaum kurcaci yang terpojok dilema melanda. Para iblis membunuh manusia. Manusia ini berarti memicu perang besar antar ras yang sangat berisiko. Bantai saja mereka. Mereka sudah berani mencampuri urusan kita. Teriak Suichido penuh dengan kemarahan. Brak. Sebuah kepala terlempar tepat di hadapan mereka. Itu adalah kepala Papade yang sudah tak bernyawa lagi. Sofosis muncul dengan tatapan yang sangat dingin. Sentuh temanku, dan kalian akan membayar harga yang mahal. Alih-alih sedih, Kairan malah tertawa jahat. Kematian saudaranya adalah tiket emas baginya untuk naik jabatan. Merasa di atas angin, para iblis bersiap melancarkan serangan balasan dengan pasukan pilar yang masih tersisa. Kombinasi maut, sihir pembesar Alina membuat kemampuan Sopos meledak dan melenyapkan ribuan iblis. Sekaligus, perisai Kairan nyaris hancur berkeping-keping. Ketakutan mulai merayapi hati para pilar iblis saat melawan manusia. Dari permukaan, bajingan, Kiran mengamuk hebat, mengerahkan seluruh sisa tenaganya hanya untuk menghabisi nyawa Sopos. Namun perintah mundur dari pilar mayat tak bisa dibantah. Tanpa pilihan lain, para iblis pun lari tunggang langgang. Alina bernapas lega. Ternyata sihir pembesar miliknya hanya bisa digunakan sekali dalam satu hari. Dengan bantuan Martin dan timnya, proses perbaikan kerajaan Kurcaci bergerak dengan sangat cepat. Kan yang sangat lelah berterima kasih. Namun Martin merasa bantuannya masih belum sebanding dengan perjuangan sang raja. Martin kagum, tak menyangka kan mampu bertahan dalam neraka peperangan ini selama berbulan-bulan lamanya. Hanya Marvin yang bisa mengendalikan kekuatan penuh kerajaan ini. Keluh, kan dengan nada yang sangat getir. Saat ditanya di mana Marvin berada, Roland tertunduk lesu. Marvin telah dibunuh secara keji oleh suku iblis. Kan terpaksa menerima perdamaian palsu demi melindungi rakyatnya agar tidak mati sia-sia di tangan iblis. Namun, saat mereka sedang membicarakan akhir dari perang yang panjang ini, pengkhianatan terjadi. Marvin diserang di tengah pembicaraan. Martin bersumpah akan menuntut balas demi kaum Kurcaci. Apa ada manusia lain selain kami yang datang? Tanya Martin. Kan menjawab tidak ada orang lain lagi. Tiba-tiba, tubuh Kan kembali mengeluarkan darah. Suasana di dalam ruangan tersebut seketika menjadi sangat mencekam. Fiona bergegas ingin menolong. Meski Roland sempat ragu, Martin meyakinkan bahwa ayahnya akan dirawat dengan baik. Di kegelapan malam, Roland diam-diam pergi menemui pilar mayat di sebuah tempat yang sangat tersembunyi. Terbongkar! Ternyata Rolandlah pengkhianat yang telah mengusir Marvin keluar dari gerbang kerajaan. Dialah yang menguras kekuatan Kan demi tahta. Sabar, sebentar lagi kau akan jadi raja, bisik sang pilar. Takdir telah ditentukan. Dalam hitungan hari, sang pilar akan mengirim pasukan besar untuk meratakan kerajaan dan kastil Ratu Iblis hingga hancur. Raymond, sang pilar mayat, berencana melahap ribuan jasad demi kekuatan saat genderang perang kembali berkobar. Ia akan menjadi sangat kuat hingga Darkula pun bertekuk lutut. Meski Lilian murka, ambisi Raymond takkan bisa dihentikan siapapun. Keesokan harinya, Fiona selesai memeriksakan. Ia merasa janggal
karena tubuh kan sama sekali tidak memiliki luka fisik. Roland menduga itu karena kelelahan menempa, namun Fiona membantahnya, sebab Martin yang bekerja lebih keras pun tetap baik-baik saja. Setelah mengumpulkan seluruh petunjuk yang ada, Fiona akhirnya menyadari sesuatu yang mengerikan. Ia menduga kan telah diracuni. Roland berpura-pura terkejut, padahal ia menggunakan racun mematikan yang mustahil untuk bisa dideteksi. Obat biasa takkan mempan karena jenis racunnya misterius. Harapan satu-satunya hanyalah menemukan keberadaan Xiang Yi secepat mungkin. Para kurcaci menyebut Roland sebagai ahli obat terbaik di kerajaan, berharap ia bisa melakukan sesuatu. Namun karena niat busuknya, Roland berdalih bahwa pengetahuannya masih sangat terbatas dan tidak cukup untuk menolongkan. Meski dipaksa mencoba, Roland malah bersandiwara sedih di depan. Kan, di balik topengnya, ia tertawa karena semua rencana liciknya berjalan sempurna. Di sisi lain, suasana mencekam mulai terasa. Xiang Yi dan Isabella akhirnya tiba di medan pertempuran tempat para kurcaci melawan pasukan iblis. Xiang Yi heran karena tak ada satupun mayat tersisa. Isabella menjelaskan bahwa Raymond telah menyerap semua jasad untuk dijadikan boneka perang. Zhang Yi pun ragu, mampukah ia mengalahkan musuh yang telah menyerap ribuan mayat mengerikan seperti itu? Namun Isabella yakin kekuatan batas Ratu Iblis miliknya mampu menghancurkan kemampuan terkutuk milik Raymond tersebut. Saat ditanya mengenai titik lemah sang pilar, sayangnya Isabella pun tidak memiliki informasi sedikit pun. Begitu kembali ke kapal, Isabella mulai bingung sendiri. Mengapa ia menjadi sangat cerewet di hadapan pria itu? Tiba-tiba Marvin terbangun dan berterima kasih karena telah diselamatkan. Sementara itu, kegelisahan mulai menyelimuti ibu kota, kerajaan kurcaci. Kekhawatiran akan kondisi Kan Sopos memuncak. Para kurcaci memutuskan untuk segera bergerak mencari Zhang Yi demi keselamatan pemimpin mereka. Seorang utusan datang membawa kabar buruk. Pasukan iblis telah berkumpul dan siap meluncurkan serangan besar berikutnya. Sebuah kapal tak dikenal terlihat mendekati wilayah kerajaan, membuat seluruh prajurit bersiaga penuh untuk bertempur habis-habisan. Di tengah kekacauan, mereka butuh pemimpin baru. Siapakah sosok yang layak membimbing kaum kurcaci keluar dari kegelapan ini? Roland mengaku tak punya bakat menempa seperti ayahnya. Namun, Martin justru menyerahkan tongkat kerajaan dan berjanji akan terus mendukungnya. Saat menduduki singgasana, Roland teringat masa kecilnya ketika ia dipuji karena kecerdasannya dalam meracik obat-obatan. Namun ia menyimpan dendam karena tak punya bakat menempa. Ia menolak menjadi pelayan dan tak sudi hanya menjadi ahli farmasi. Ambisinya jauh lebih besar. Ia tidak ingin selamanya hidup di bawah bayang-bayang kehebatan saudara-saudaranya. Kekejaman Roland terungkap. Ia ternyata telah membantai rekan-rekan Marvin dan melarutkan jasad mereka dengan asam agar tak berbekas. Selama ini ia hanya mengenakan topeng kebaikan untuk menipu semua orang. Kini setelah menjadi raja, perintah pertamanya sungguh gila. Ia memerintahkan seluruh kurcaci untuk menyerah dan tunduk pada iblis. Semua orang terpaku, tak percaya. Roland berdalih bahwa iblis akan pergi jika mereka menyerahkan 100 nyawa setiap bulannya. Sebagai tumbal, topeng itu akhirnya hancur. Dan kini, wajah asli Roland yang haus kekuasaan pun terlihat jelas. Menyadari kedatangan pihak asing, Roland menuduh mereka sebagai penyusup dan memerintahkan penangkapan. Seluruh menteri mulai merasa ragu dan bimbang. Tiba-tiba, Xiang Yi muncul bersama Isabella dan Marvin di tengah reruntuhan kastil. Sofhus langsung berlari, memastikan keadaan temannya itu. Isabella tampak sedikit cemburu melihat kedekatan mereka. Sementara itu, Roland kembali berakting manis saat melihat saudaranya kembali dengan selamat. Namun tanpa basa-basi, Bart melayangkan pukulan telak hingga Roland terpental sangat jauh. Bart sudah tahu pengkhianatan Roland yang bekerja sama dengan iblis demi menghancurkan kerajaan mereka dari dalam. Roland mencoba mengelak,
Namun Bart menegaskan bahwa informasi itu valid karena keluar langsung dari mulut sang iblis sendiri. Dengan liciknya, Roland mengaku telah dicuci otak oleh iblis agar para menteri meragukan tuduhan serius dari Bart tersebut. Ia malah memutarbalikkan fakta dan menuduh bangsa manusia yang sebenarnya bekerja sama dengan iblis untuk menguasai mereka. Sebagian menteri mulai terpengaruh oleh hasutan Roland, meski Bart terus berteriak meyakinkan mereka tentang kebenaran yang sesungguhnya. Sophus, yang naik pitam, hampir memulai baku hantam, namun Shang Yi menahannya dan membiarkannya menangani situasi pelik ini. Shang Yi mendekati Roland dengan tatapan tajam, lalu meminta Sophus untuk segera membawanya pergi dari sana. Mereka harus segera menemuikan untuk mengungkap kebenaran. Shang Yi menegaskan bahwa memiliki tongkat kerajaan tak otomatis menjadikannya raja sejati. Kehadiran Pangeran Bart membuat situasi semakin tegang. Para menteri kini bimbang. Siapakah pemimpin yang sebenarnya pantas untuk mereka bela? Roland akhirnya mengalah dan membawanya menghadap sang ayah. Namun, sebuah peringatan tajam terlontar. Jika nyawa ayahnya tak tertolong, segenap umat manusia wajib angkat kaki dari kerajaan ini selamanya. Dan begitulah akhir dramatis perjuangan sang pria di bagian ketiga. Penasaran kelanjutan bagian keempat? Ketik kata istri di kolom komentar. Pastikan kalian subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasinya sekarang juga. Tuliskan di bawah siapa karakter pria selanjutnya yang ingin kalian saksikan petualangannya di video mendatang.